Kemlu kecam cuitan Dubes Ukraina yang bandingkan sikap RI ke Rusia Israel. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu memanggil Duta Besar Ukraina di Indonesia, Vasil Hamyanin. Pemanggilan itu dilakukan buntut cuitan Hamyanin yang menyentil sikap Indonesia yang mengecam Israel, tapi tak mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa Hamyanin dipanggil pada Selasa lalu. Dalam pertemuan itu, Kemlu menyampaikan kecaman atas postingan Hamyanin yang dinilai mempertanyakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dirjen Amero, Dubes Ngurah Swajaya pada tanggal 9 telah memanggil Dubes Ukraina untuk menyampaikan displeasure dan kecaman atas postingan yang bersangkutan di sosial media Kemlu yang mempertanyakan kebijakan luar negeri Indonesia, kata Faizasyah kepada Detikkom. Faizasyah mengatakan tindakan Hamyanin ini bertentangan dengan kaidah pelaksanaan diplomasi sebagai duta besar. Menurutnya, sebagai duta besar dari negara ini, Hamyanin tidak berhak memberikan komentar negatif terhadap kebijakan Indonesia. Tindakan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan diplomasi sebagai duta besar dan insulting karena dia tidak berhak memberi komentar negatif atau mempertanyakan kebijakan Polugri Pemri negara akreditasi, tuturnya. Faizasyah juga mengatakan bahwa postingan Hamyanin tidak dapat diterima. Dia menambahkan bahwa Kemlu telah memberikan peringatan kepada Hamyanin untuk tidak mengulang perbuatannya lagi. Postingan yang bersangkutan di sosmed tidak dapat diterima dan telah juga mencederai perasaan rakyat Indonesia yang menganggap rakyat Ukraina sebagai sahabat, ungkap Faizasyah. Peringatan ini disampaikan atas tindakan-tindakan yang bersangkutan yang dinilai tidak sesuai dengan kaidah dan tugasnya sebagai duta besar dan agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, imbuh dia. Cuitan Dubes Ukraina. Sebelumnya, Dubes Ukraina Indonesia, Vasil Hamyanin, menyampaikan kekecewaannya atas pernyataan Kemlu yang merilis kecaman soal serangan Israel Gaza Palestina. Kekecewaan itu disampaikan Hamyanin melalui akun Twitternya pada tanggal 7 Agustus 2022 lalu. Hamyanin membalas postingan Kemlu yang mengecam serangan Israel. Bagaimana dengan kecaman kuat terhadap serangan brutal di Ukraina selama 5 bulan terakhir dan kematian ratusan orang termasuk anak-anak dan umat Muslim, tulis Hamyanin. Pentagon kutuk peluncuran satelit Cosmos 2558 Rusia. Ini alasannya. Pentagon menentang peluncuran satelit mata-mata Rusia yang diyakini membayangi salah satu rekan Amerikanya di orbit yang sama. Satelit Rusia itu yang dikenal sebagai Cosmos 2558 diluncurkan pada 1 Agustus dan tampaknya telah ditempatkan di orbit yang hampir sama dengan satelit pengintai rahasia Amerika yang diluncurkan pada tanggal 2 Februari. Menurut pelacak, satelitnya berbasis di Belanda, Marco Langbroek, pada 2 Agustus, Cosmos 2558 membayangi orbit satelit Amerika dengan perbedaan hanya 0,04 derajat dan pemisahan 37 mil atau 60 km. Itu perilaku yang benar-benar tidak pernah menjawab, kata Jenderal James Hardy Dickinson, Komandan Komando Luar Angkasa Amerika Serikat. Dalam sebuah laporan yang dirilis oleh NBC News dan dikutip Speech pada 10 Agustus. Kami melihat bahwa satelit itu berada di orbit yang mirip dengan salah satu aset bernilai tinggi kami untuk pemerintah Amerika Serikat. Jadi kami akan terus seperti yang selalu kami lakukan untuk terus memperbarui dan melacaknya, lanjut Dickinson. Kru kamera NBC
diizinkan masuk ke pusat operasi antariksa gabungan antara badan di Pangkalan Angkatan Udara Sea River di Colorado Springs, Colorado. Menurut laporan NBC News, ini adalah pertama kalinya kamera diizinkan masuk ke dalam fasilitas itu. Misi Dispatch adalah untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai satelit dan stasiun pemantauan berbasis darat. Dan kemudian membagikan informasi tersebut ke seluruh komunitas militer dan intelijen Amerika Serikat. Kami memiliki beberapa kemampuan luar angkasa yang sangat bagus hari ini, yang akan segera memberitahu kami jika ada peluncuran, kata seorang perwira angkatan luar angkasa yang tidak disebutkan namanya dalam laporan NBC. Cosmos 2558 dikabarkan menjadi apa yang disebut satelit inspektur yang mampu bermanuver dekat dengan pesawat ruang angkasa lain secara relatif. Satelit Rusia lainnya telah diamati di masa lalu menunjukkan perilaku yang sama. Misi dan kemampuan satelit Amerika yang dibuntuti oleh Cosmos 2558 tidak diketahui, tetapi diyakini mampu mengumpulkan intelijen citra. Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat mengutuk kegiatan Rusia yang tidak bertanggung jawab di orbit. Pada tahun 2021, Rusia menembakkan rudal untuk menghancurkan salah satu satelitnya sendiri yang sudah tidak berfungsi, meninggalkan ribuan puing orbit yang dapat dilacak. Beberapa di antaranya mendorong stasiun luar angkasa internasional untuk bermanuver keluar dari bahaya. Perilaku berbahaya dan tidak bertanggung jawab membahayakan keberlanjutan jangka panjang luar angkasa dan dengan jelas menunjukkan bahwa klaim Rusia menentang senjata dan persenjataan luar angkasa adalah tidak jujur dan munafik, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price saat itu.